Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk di dalam panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai, biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuk ibadah Minggu Prapaskah pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya, ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu dekat kepadamu dalam doa, tapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan ampunilah dosa kami. Janji kami pada sesama yang kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan ampunilah dosa kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan ampunilah kami. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah
segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya, sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan. Namun, jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya, seperti sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagi
hatiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersama berdoa. Janji setia Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bagaimana janji setia Tuhan benar-benar mengalir dan berjalan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya sudah sepatutnya lah kami menaikkan syukur kami kepadamu. Bersama dengan keluarga kami, saat ini kami beribadah kepadamu, menaikkan seluruh ungkapan syukur kami atas cinta kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, perkenankanlah saat ini kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami terus berdoa bagi kehidupan umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan segala yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Sehingga kami umat Tuhan boleh selalu merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan seluruh orang di dunia ini, di mana-mana kami merasakan hal yang sama, menghadapi pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menghadapi situasi ini. Tuhan berikan kemampuan untuk kami bersama-sama menjalani kehidupan dengan baik, sekalipun harus dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Mohon pertolongan Tuhan juga, sehingga kami semua boleh terhindar dari penyebaran virus ini. Kami boleh tetap kuat, kami boleh sehat, dan kami tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Gereja Tuhan di sini juga Tuhan berkati, sehingga gereja kami boleh terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kerohanian, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh banyak orang. Mampukan gereja ini terus untuk dapat melayani sesama, untuk melayani semua orang di tengah-tengah pandemi yang terus berlangsung. Tuhan berikan segala sesuatu dalam kehidupan gereja kami, sehingga gereja ini benar-benar boleh jadi sarana berkat Tuhan bagi jemaat dan juga bagi orang-orang di sekitar ini. Tak lupa pula ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pencalonan pendeta di GKJ Salib Putih. Tuhan yang akan memberkati, memberikan kemampuan yang terbaik bagi para panitia, sehingga apa yang menjadi harapan dan impian kami bersama boleh terwujud melalui pelayanan panitia yang telah terbentuk.
Bersyukur apabila sampai dengan saat ini proses boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan jalan sehingga panitia boleh melaksanakan tugas dengan baik pula. Dan biarlah semuanya ini boleh menjadi sarana keluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami juga sebagai jemaat Tuhan mendukung proses yang dilakukan oleh panitia ini. Sehingga kami pun boleh terlibat di dalam karya, di dalam kiprah kami, dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga nama Tuhan pun boleh dimuliakan melalui apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami persembahkan bagi Tuhan melalui panitia pencalonan pendeta. Bapa dalam surga, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih tolong kami untuk kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari bacaan kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah Bapak Ibu dengan
janji nikah yang dulu pernah diucapkan. Apakah janji itu masih berlaku sampai sekarang? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perjalanan hidup dan perjalanan waktu seringkali memperhadapkan kita dengan banyak hal dan peristiwa yang selalu berubah-ubah. Baik secara fisik, situasi, dan keadaan. Semuanya berubah seiring dengan perjalanan waktu. Perhatikan saudara, ketika rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, tak sehebat dan tak berprestasi seperti dulu, atau karena situasi-situasi tertentu kadang-kadang memberikan perasaan yang lain di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya janji nikah yang pernah diucapkan lupa, atau bahkan sama sekali kita tidak merasa bahwa pernah mengucapkan janji itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji seringkali hanya sekedar janji. Lain di mulut, lain di hati. Bahkan lain dengan segala-galanya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita menepati janji, tidak bisa kita menjalankan janji yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya janji pernikahan, janji-janji yang lain yang pernah kita ucapkan pun pada orang lain, seringkali kita lupa. Seringkali kita tidak melaksanakannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan saja dalam kehidupan secara jasmani, tetapi dalam kehidupan secara rohani pun seringkali kita lupa bahwa kita punya janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh, janji ketika kita menerima baptisan. Janji ketika kita mengaku percaya sidi di hadapan Tuhan. Pada saat baptis dewasa atau pada saat sidi menjawab dengan, ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Nggih, kanthi gumolonging manah, siap untuk mempertahankan iman, siap untuk menjadi orang Kristen yang baik, siap untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Terucap dengan tegas pada saat kita menerima baptisan ataupun pada saat kita melakukan pengakuan percaya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, ada godaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika perjalanan waktu mengubah semuanya, pertanyaannya, masihkah kita setia pada janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus? Ada banyak hal yang membuat kita lupa akan janji iman kita yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kesibukan, mengejar harta benda, mengejar kesenangan, mengejar kepuasan, seringkali membuat kita lupa akan janji
yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tidak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Janji di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Nuh adalah orang yang dapat mengendalikan hidupnya. Dia dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk tetap berjalan dalam jalan Allah, dalam jalan yang baik. Dia selalu melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Sekalipun pada saat itu orang-orang di sekitarnya justru melakukan kejahatan-kejahatan, orang-orang di sekitarnya melakukan dosa, orang-orang di sekitarnya hanya melakukan hal-hal yang bersifat keduniawian, mereka memberontak terhadap Allah, mereka meninggalkan Allah dan sebagainya. Tetapi Nuh tetap bertahan pada kesetiaannya. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kita tahu bahwa lingkungan itu pengaruhnya besar di dalam kehidupan manusia. Nuh pun mengalami hal yang sama. Bagaimana lingkungan di sekitarnya tidak mendukung apa yang dia lakukan. Tapi Nuh tetap bertahan pada kesetiaannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Tuhan melihat ulah manusia pada saat itu sudah menjauh dari jalan Allah. Ketika Allah melihat bahwa manusia banyak pemberontakan terhadap Allah, melakukan banyak dosa, maka Allah punya rencana untuk menghabisi manusia dan juga bumi ini. Ada rencana Allah. Karena murkanya terhadap manusia yang terus melakukan dosa-dosa dan kejahatan. Allah ingin menghabisi umat manusia dan juga menghabisi apa yang ada di bumi ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara perhatikan. Sekalipun ada murka Allah, sekalipun akan didatangkan hukuman bagi manusia dan bumi ini, tetapi karena Allah melihat kesetiaan Nuh untuk melakukan hal-hal yang baik, maka Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang baik, kesetiaan untuk tetap berjalan pada jalan yang benar, membuat Allah dapat menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kesetiaan menjalani hidup pada jalan yang benar, kunci pada saat itu Nuh diselamatkan dari air bah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan lebih daripada itu, ada janji yang Tuhan berikan kepada Nuh. Ada janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Nuh dan keluarganya pada saat itu. Allah berjanji untuk tidak akan mendatangkan bencana seperti itu lagi ke bumi ini. Tidak akan ada lagi air bah. Artinya juga bahwa tidak akan ada lagi hukuman semacam itu yang akan Tuhan datangkan bagi umat manusia dan bagi bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah perjanjian yang luar biasa antara Allah dengan Nuh pada saat itu. Semua ini bisa terjadi oleh karena kasih sayang Tuhan kepada Nuh. Jadi yang pertama karena kasih sayang Tuhan kepada Nuh.
Mengapa Tuhan sangat mengasihi Nuh? Karena Nuh setia kepadanya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah juga yang membawa akhirnya ada perjanjian yang luar biasa antara Tuhan dengan Nuh. Tuhan mendatangkan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya dan berjanji untuk tidak akan mendatangkan air bah lagi ke bumi ini. Tidak akan mendatangkan hukuman lagi bagi dunia ini seperti pada saat itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah masuk dalam masa Prapaskah. Kita bersama-sama diajak untuk mengaca di dalam kehidupan kita masing-masing. Masihkah kita setia pada janji kita kepada Tuhan kita? Apakah janji yang pernah terucap melalui mulut kita dapat kita buktikan saat ini? Apakah ketika kita menjawab ya dengan sepenuh hati, nggih kanthi gumolonging manah, benar-benar sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat janji kita kembali yang kita ucapkan pada saat itu. Sehingga menyadarkan diri kita bahwa ketika kita sudah berjanji, maka kita harus melakukannya. Masa Prapaskah ini pula mengajak kepada kita untuk melakukan pertobatan. Mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan kembali ke jalan yang benar. Yang berikutnya, melaksanakan janji yang pernah kita sampaikan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga masa Prapaskah ini ada perubahan hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada janji Tuhan terhadap Nuh, seorang tokoh yang setia kepadanya. Jika kita setia kepada Tuhan, maka janji itu pun akan diberikan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kepada Nuh, tetapi kepada kita. Oleh karenanya, mari kembali ke jalan yang benar. Setia kepada Tuhan. Pegang janji iman yang telah kau ucapkan di hadapannya. Maka janji Tuhan pun yang diberikan Tuhan kepada Nuh akan berlaku di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita saja bisa setia pada janji kita, kalau kita dapat melaksanakan janji kita dalam kehidupan kita, lebih daripada itu, Tuhan pasti lebih dapat memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan janjinya kepada Nuh untuk menyelamatkan Nuh, menjauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan pun akan memberikan janjinya kepada kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan ini. Selamat menghayati masa Prapaskah. Selamat bertobat. Selamat kembali mengingat janji yang telah kau ucapkan. Selamat untuk setia kepada Tuhan. Dan selamat pula berpengharapan pada janji Tuhan
yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani. Dengan bersama mengucapkan pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kami beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami menunggu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami menunggu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Pada kesempatan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terlebih sampai dengan saat ini Tuhan, tiada habisnya Engkau selalu memberkati kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan,
Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan pada Engkau sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini, kiranya Engkau tahirkan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak untuk kami gunakan memperluas kerajaan-Mu. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada kesempatan ini. Engkau selalu berkati mereka, jadikan mereka Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui mereka Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau selalu bimbing, kiranya Engkau selalu tuntun, sehingga saudara kami Tuhan bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan takut akan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan Yesus persembahan ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih